Jadi gini, nggak harus profesi yang wah, tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu yang wah untuk orang lain. Kalau menurut saya itu lebih ke arah itu. Kita boleh menjadi misal contohnya guru, lalu dokter, itu kan menurut saya profesi atau cita-cita yang menurut saya itu sangat mudah sekali karena berhubungan langsung dengan orang lain yang bisa membantu dengan orang lain. Nah, kalau masalah relate atau tidaknya untuk sampai sekarang itu ya tetap menurut saya tetap harus di kita harus berusaha lah gitu ya. Berarti maaf kepotong. Berarti anak kecil tetap harus punya mimpi. Betul. Oke. Terlepas begini, kita kan saat ini kan kita tahu banyak sekali perusahaan, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Betul. Zaman kita kecil mah taunya pekerjaan itu yang berseragam. Contoh pekerjaan yang Mas Henggar tadi jelaskan sendiri, kita mana tahu ada pekerjaan yang tugasnya jadi penyuluh pertanian. Kita nggak pernah tahu kan, nggak pernah ada terucap seorang anak kecil ingin jadi penyuluh pertanian, atau misalkan sekarang ingin jadi YouTuber, nggak pernah ada kan pas masa kecil kita. Nah, di tengah banyaknya pilihan-pilihan cita-cita tersebut, berarti tetap masih tidak punya mimpi, atau segimana mengalirnya aja. Karena ini ya, kalau menurut saya sih gitu, ada banyak faktor agar terwujud atau tidak terwujud. Yang faktor memang faktor yang bisa kita kontrol dan faktor yang tidak bisa kita kontrol. Contoh kan faktor yang bisa kita kontrol, jurusan, katakanlah jurusan ini. Saya bercita-cita menjadi dokter ya berarti harus kuliah jadi dokter. Gitu kan, cuman kita harus berusaha menjadi apa namanya? Ada usaha yang kita bisa lakukan, bukan yang kita kontrol. Yang kedua, yang nggak bisa kita kontrol, misal saya bercita-cita menjadi dokter, tapi apa daya bukan sumber ya, daya kita, upaya kita nggak mampu, baik itu secara materi maupun secara imaterial gitu kan. Gitu. Jadi ya tetap apa namanya kita kita lihat ya tadi ya pertanyaannya ya masih belum ini masih Berarti masih ada bisa diusahakan sih. Anak-anak masih bolehlah wajib bermimpi setinggi-tingginya gitu, karena masih nanti apapun yang terjadi ya setelah diusahakan kan. Mungkin gini, permasalahan yang terjadi di kita itu kebanyakan, ini agak loncat tema, tapi kebanyakan orang itu agak susah untuk merencanakan sesuatu. Jadi waktu kecil kita punya cita-cita, tapi lingkungan kita, terus bahkan dari kitanya sendiri tidak terbiasa untuk merencanakan untuk menggapai cita-cita tersebut. Bahkan ini terjadi di semua lapisan ya, gitu kan. Secontoh kecil gini, misalkan seseorang ditanya kapan nikah, nggak pernah ada yang bisa menjawab oke, 2 tahun lagi, oke, 3 tahun lagi. Enggak, itu simple kan. Berarti yang jadi masalah itu sebenarnya cita-citanya atau cara kita menggapai cita-citanya. Jadi gini, ya tadi ya contoh kapan nikah gitu, itu udah hubungan udah dalam ya, hanya dengan takdir lah ya. Kita boleh berencana tapi kan tetap bukan kita yang menentukan gitu. Ya tetap misalkan kita kapan nikah, sebenarnya sih harus tetap punya rencana. Biasakan seorang ini saya target waktu untuk menikah usia sekian tahun, kita tetap harus punya rencana karena hidup itu kan ya, kita tidak terbatas kita nggak tahu usia berapa, lalu semakin menua kemampuan kita dari kita kan semakin menurun, jadi itu harus ada target. Nah, jadi balik ke pertanyaannya itu gimana? Jadi yang jadi masalah itu sebenarnya cita-citanya atau cara kita menggapai cita-citanya, karena kurang perencanaan lah atau kurang strategi lah. Oke, oke lah. Boleh bermimpi. Ya. Tapi tadi kan faktor. Nah, salah satu faktornya kalau tadi yang saya angkat itu masalah perencanaan dan masalah target tadi kan. Jadi kita ingin jadi dokter, tapi kita tidak merencanakan untuk menjadi dokter. Ya mengalir aja gitu. Jadi yang jadi masalah itu cita-citanya atau upaya kita sebenarnya kurang.
Kalau upaya, kalau menurut saya sih ya semuanya udah maksimal lah, baik yang memang tercapai memang wujud ataupun yang tidak atau belum yang terwujud. Jadi ya upaya tetap apa yang sudah dilakukan dengan maksimal, tapi balik lagi Iya, oke. Ya. Kalau kata saya mas seperti itu loh. Jadi gini, anak kecil saya gitu dulu bercita-cita terus terang aja nih sebagai pinginnya dia jadi arsitek sipil gitu. Mungkin karena memang upaya yang sudah saya lakukan, saya betul mendaftar di sekolah di jurusan fakultas teknik, tapi kan memang upayanya sudah saya lakukan, hasilnya memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, yang itu ya udah kita hanya bisa apa namanya pada akhirnya tawakal. Iya, bukan pasrah ya. Kalau pasrah, bahasa pasrah itu kan lebih ke kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kalau tawakal kita udah usaha. Iya. Oke, ya paham. Nah, memang arah saya ke sana sebenarnya, obrolan ini arahnya ke sana. Kenapa bisa akhirnya jadi seorang penyuluh pertanian? Nggak mungkin dulu bercita-cita seperti ini. Makanya kan tadi udah dibuka. Berarti dulu pernah ingin jadi arsitek sipil. Oke, berarti udah sempat kuliah atau baru pendaftaran? Iya, gugur lah di sesi administrasi ya, karena mungkin nilai beberapa mata pelajaran saya kurang memenuhi syarat dan sebagainya gitu. Jangan jauh-jauh, saya aja cita-cita itu jadi guru, tapi kuliah malah di komunikasi. Jadi adanya nyambung-nyambungnya, dan sekarang pekerjaannya di apa ya? Kan nggak nyambung semua itu gitu kan. Tapi memang menurut saya juga seseorang ataupun anak kecil itu ya masih relate untuk punya cita-cita setinggi mungkin. Nah, tinggal bagaimana generasi milenial ke bawah ini, Gen Z ya, Gen Z dan seterusnya itu jangan cuma memajang cita-cita di status media sosial aja, tapi tadi balik lagi bagaimana cara kita untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Setelah berusaha mah ketika gagal pun ya mungkin Tuhan sudah pilihkan yang lebih baik gitu kan. Tapi kalau misalkan kita punya cita-cita dan didiamkan begitu saja, dan kayak nyampe mencek sudah mah gitu, ya nggak akan bakal nyampe. Nah, kalau udah rezekinya nanti juga dapat kan bahasa kayak gitu kan, gitu kan. Kita sering mendengar juga generasi di bawah kita. Saya yakin Mas Tinggal ini jauh lebih tua dari saya. Ya, generasi di bawah kita kan katanya lebih tidak mau, dalam tanda kutip tidak mau berusaha, lebih mau nyerbahan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan bahasan-bahasan seperti ini ya terpacu gitu kan, jadi ya jangan cuma cita-citanya aja pengen jadi apa. Gimana ntar kalau juga milik juga nanti gitu. Iya, bahasa gitu kan banyak sekali menghias media sosial, bahasa bersayap, bahasa keren, tapi tidak ada realisasi dari bahasa tersebut. Karena bahasa seperti itu. Beda lagi generasi yang di atas saya, mereka lebih kuat dalam usahanya gitu. Jadi enak ngobrolnya. Tadi sampai jadi arsitek sipil nih. Terus setelah itu kan akhirnya ngambil jurusannya pertanian. Kenapa? Jadi gini, kenapa kenapa banting setirnya itu ke pertanian? Karena apa ya? Saya jadi cerita ini ya, cerita keluarga ya. Dia punya alasan gitu ya. Basic keluarga ibu saya itu mereka petani. Nah, petani mereka transmigran melakukan usaha tani di tempat transmigran, itu di Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera. Ya, di Jambi lah. Transmigran kan ada apa namanya, mereka beri hak ya, guna pakai tanah, lalu diusahakan memberikan petani. Nah, karena di sana ada atau lahan pertanian yang diberikan oleh pemerintah untuk saya gitu ya. Jadi saya itu punya inisiatif, udahlah saya ikut masuk pertanian saja, nantinya tuh cita-citanya saya mau pulang kampung
Oke. Nah, saya mau ke Sumatera kebetulan saya memang lahir dari Sumatera. Oke. Sumatera mau ke sana mau mengusahakan apa apa ya kalau bisa merevitalisasi bukan revitalisasi ya, intinya mah menginovasikan ya. Oke. Kita tuh pertanian jangan ya kayak gini-gini aja, kita menginovasi. Nah, saya sekolah di Fakultas Pertanian, lalu sarjana pertanian, lalu harapannya dulu tuh saya bisa terbang ke Sumatera dan menerapkan ilmu yang saya dapat. Oke. Oke. Itu alasan kenapa akhirnya banting setir ke pertanian. Nah, tadi kita sama-sama mendengar ya pertanian yang begini-begini aja. Oke, kita tarik nih ketika Mas Enggar ini ditugaskan di Majalengka, khususnya di Kecamatan Lubuk. Secara umum, pertanian di sini seperti apa? Apakah masih termasuk yang kayak gini-gini aja tadi atau gimana? Ya kalau saya bicara secara luas ya Mas, secara umum lah, lebih penting gitu ya. Satu kecamatan umumnya memang masih menerapkan sistem usaha tani atau budaya pangan, budaya padi itu masih yang biasa-biasa aja, bukan gitu yang namanya kalau dalam bahasa ini mah biasa-biasanya bukan konotasi buruk, bukan ya? Iya, tapi belum menerapkan teknologi, belum sepenuhnya menerapkan teknologi atau inovasi, maksudnya gitu. Atau gini, dari sistem tanam ya, sistem tanam kebanyakan, ini saya bilang kebanyakan untuk petani di Sumatera Timur ini kita tetap masih menggunakan sistem tanam dengan model tegelan. Jadi katakanlah nih jarak 30 cm ya, 30 kan kayak upin gitu ya, kayak bisa catur lah gitu. Nah, kalau secara teknologi atau secara inovasi kan berarti kita udah punya apa namanya sistem cocok tanam atau sistem sesar legowo gitu maksudnya, itu sistem pertanaman kemudian perbedaan untuk menerapkan ke situ untuk usaha gitu, tidak mudah berapa lain, butuh usaha, butuh waktu, butuh upaya. Secara umum mah jujur aja masih normal, masih bagus, enggak jelek tapi juga belum bagus. Jadi enggak jelek tapi belum menerapkan yang harusnya bisa lebih baik dari itu. Berarti tapi sebenarnya bisa. Ada beberapa desa yang sudah menerapkan sistem tersebut gitu ya. Ada beberapa desa di Selatan Lumping, terus juga ada beberapa petani yang juga menerapkan, meskipun teman-teman petani lainnya belum gitu ya. Alhamdulillah itu mereka bisa dijadikan satu pionir ya, satu contoh gitu. Ada beberapa yang memang, nah itu buktinya gitu kan. Buktinya memang bisa sebenarnya. Harus ada upaya. Berarti kendalanya di mana nih? Ketika misalkan secara umum dibilang sudah baik, tapi bisa lebih baik dari itu. Kendala yang paling signifikan apa? Pola penanamannya kan berbeda dengan pola yang seperti apa namanya ubinan, seperti tegel itu ya. Kita kan biasa 30 gitu kan. Kalau itu kan harus polanya harus ada pola. Itu kalau pola kan hanya untuk kendala di masalah penanaman satu ya. Kalau misalkan kendala di secara umum, apakah di SDM-nya, apakah kita misalkan terlalu terpaku pada tradisi yang sudah ada cek kolot nanam padi mah cek kolot kan banyaknya gitu. Apakah atau memang sosialisasinya sendiri yang tidak menyeluruh, tidak menjangkau semua petani, atau seperti apa? Kalau saya bilang gini, kalau kita bicara SDM terus terang aja memang itu sudah melek teknologi juga ya. Harusnya ya. Menggunakan teknologi, tetapi yang kurang atau yang masih belum maksimal yang masih belum maksimal kami upayakan adalah bisa dibilang apa ya, contohnya itu. Misalkan nih petani A diberi saran seperti ini, tetapi dalam penerapannya ternyata kebiasaan, maksudnya gini, belum terbiasa. Ya, karena sebenarnya kendala utama belum terbiasa. Ya, karena mengubah kebiasaan
atau mengubah satu tradisi itu kan memang susah sekali ya. Karena ya tadi kan udah tradisi kayak gitu. Nah, udah loba teuing misalkan bahasa Sundanya loba teuing teori kan. Dan loba di kieu gitu kan. Pada kamu aja udah. Ya berarti di sini juga kita menekankan bahwa terkadang menerapkan satu inovasi ataupun satu perubahan itu ya tadi seperti kata Mas Enggar ini nggak mudah, banyak sekali kendalanya, banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi dulu ya sebelum langsung ke buktinya gitu kan. Sebelum gimana caranya kita punya contoh, kalau nyari contoh satu aja susah kan kayak gitu ya. Nah, masih di pertanian, masih di seputar pertanian dulu. Kalau tadi kan masih tergolong walaupun tidak jelek tapi ya masih belum bagus banget. Kalau dari hasilnya sendiri, apakah menurut pandangan Mas Enggar juga bisa menutupi kebutuhan pangan di kecamatan ini untuk hasil? Kalau untuk hasil untuk per kecamatan gitu ya, kita lihat dari jumlah penduduk kecamatan, satu kecamatan, dan hasil total dalam satu musim dan 1 tahun per tahun katakanlah gitu ya. Kalau menurut saya masih kurang, karena banyak faktor. Yang satu, yang pertama adalah ini ya, penurunan produksi ya. Biasanya tiap tahun tuh harusnya bisa menambah, tapi ini ada beberapa tahun yang penurunan produksi. Itu menyebabkan banyak faktor lah, baik faktor alam ataupun faktor besar budaya dan sebagainya, varietas yang mengaruhi atau X juga. Lalu yang kedua bisa luas lahan itu banyak berkurang. Banyak kita tahu sendiri kan, tiap tahun ada kemunculan tembakan untuk perumahan dan sebagainya atau alih fungsi lah. Sedangkan manusianya tumbuh tambah banyak gitu kan, berkembang. Nah, tetapi lahan pertanian justru malah berkurang. Tetap kalau saya untuk ini masih belum bisa menutupi. Berita buruk ya sebenarnya. Ini produksi kita belum bisa menutupi semuanya. Produksi luas lahan ini kan 1.167 hektar ya. Sawahnya per tahun 1 hektar 5 ton, ada 5.000 kilo. Ya, itu hitungan pasar ya. Oke. 5.000 kilo. Ton, ton 5 juta kilo per dia. Ya. Itu dibagi jumlah penduduk. Lebih mungkin saya belum tahu itu ya. Kebutuhan pangan kan katakanlah nih per hari bikin berapa 200 gram beberapa lebih. Sebenarnya bisa dihitung. Ya. Tapi menurut saya ini ya perkiraan. Oke, teman-teman, ini perkiraan untuk namanya juga kisaran angka perkiraan, angka kasar. Jadi kalau misalkan ada yang lebih bisa menghitung, silahkan boleh ditulis di komennya. Terus juga ini secara umum kecamatan Lebih Munding yang kita bicarakan. Nanti kalau untuk Gelut sendiri, saya punya sesi khusus dengan teman saya PPL dari Gelut ya. Nanti kita bahas blok-blok sawah yang ada di Gelut, terus luasannya berapa. Oke, Mas Enggar, ini yang bikin saya prihatin juga terkait pipi, terkait petani. Ternyata di kita itu nggak ada, saya bilang gitu ya, nggak ada anak kecil ataupun remaja bahkan yang bercita-cita jadi petani, bahkan nggak kepikiran untuk sawah. Oke, komentarnya seperti apa, dan tentu saja ini akan berpengaruh dengan penurunan hasil pertanian dan lain sebagainya. Belum lagi tadi lahan pertanian yang berkurang dan faktor-faktor lainnya, gitu kan? Nah, komentar Mas Enggar, kenapa anak muda kita kok nggak ada yang mau jadi petani? Ya karena mereka belum tahu aja. Sebenarnya aja. Merasakan sebenarnya sebagai petani itu ya, menurut saya pekerjaan yang mulia. Pasti kalau mulia. Ya karena
menyediakan sumber pangan kepada manusia lainnya. Belum ke arah sana saja, belum menerima apa sih informasi atau hidayah gitu ya. Arah sana gitu. Hidayah. Karena mereka belum merasakan ada. Oke. Sebagai petani sebenarnya enak. Di tempat saya banyak petani-petani muda. Seumuran dengan saya, 30, 35, ya masih kalau muda ya gitu kan. Banyak yang udah bertani gitu kan. Coba kalau kita ini kita bicara kerja, kita bicara lebih memang nggak begitu banyak. Tapi kalau kita bergeser ke kecamatan lain, ke kecamatan Argapura ya, jadi banyak pemuda-pemuda yang masih umuran saya atau bahkan lebih muda daripada saya, 25 tahun itu banyak yang profesinya udah menjadi petani. Awalnya memang membantu orang tuanya, ibu, ya, tapi akhirnya lambat tahun mereka menikmati hasilnya, mereka menikmati proses penanamannya, budidayanya gitu. Mereka udah ya cinta gitu ya dengan tanaman banyak di sana. Kalau tadi Mas Aan bilang untuk kecamatan lebih penting, oke lah kita lebih penting. Saya juga nggak paham gitu ya kenapa alasannya, tapi ya kalau menurut saya alasannya paling kuat belum tahu. Disclaimer juga ya, saya ngomong seperti tadi bukan berarti menjelekan profesi tertentu, misalkan petani, enggak, karena memang kenyataan di lingkungan saya saja gitu kan, petani muda itu jarang sekali. Jadi itu kenyataannya, bukan dalam artian menjatuhkan jadi petani, enggak, justru tadi kata Mas Henggar, petani itu mulia gitu kan, menyediakan pangan untuk manusia lain. Keren. Boleh? Ya. Jadi segar? Sponsor bukan? Kayaknya bukan. Tapi nanti kalau pas sama yang PPL itu ada sponsornya kayaknya. Kita tunggu. Itu tentang pertanian, tentang pendidik. Kalau misalkan tentang harapannya, khususnya pertanian nggak jauh-jauh deh, di tempat yang dipegang sama Mas Henggar, di desa yang memang jadi dampingan Mas Henggar, apa yang ingin dicapai atau ditargetkan oleh Mas Henggar? Ya kan kebetulan di wilayah binaan saya itu penurunan petani ya, bukan penurunan petani sih, lebih lahan garapan itu menurun drastis karena memang ada beberapa faktor ya. Satu ya faktor cuaca dan di sana itu memang ada tanah hujan. Lahan tanah hujan beda ya dengan lahan irigasi, lahan tanah hujan ataupun lahan yang lainnya yang masih bisa terairi oleh air gitu kan, ke aliran sungai dan sebagainya itu. Nah, kebetulan di wilayah saya itu banyak tanah hujan. Jadi penurunan angka penanaman yang itu drastis kalau di tempat wilayah saya. Harapan saya jadi semangat petani jangan sampai kendor dan sampai hilang gitu. Meskipun upaya atau usaha yang harus dilakukan tuh kalau kita harus semangat, karena yakin sih gitu. Sebenarnya apa di desa Berekinan saya untuk hasil pertaniannya bagus. Kita ada beberapa faktor dari itu, yang kedua faktor alam, artinya ada serangan endemik ya, endemik jadi tidak memungkinkan untuk cuma tanam terletak sama mati semua kan jadi faktor dengan di stok itu. Apa tidak bisa ada itu permasalahan yang ada di desa wilayah itu penurunan angka tanam. Ya, terima kasih Mas Henggar ya atas beberapa penjelasan tadi. Saya juga sebenarnya ingin bertanya, gimana ceritanya anak muda kita mau jadi petani kalau katanya harga pupuk saja mahal? Gimana tentang subsidi pupuk, terus juga gimana mengakali biaya pertanian yang semakin mahal dan sebagainya? Nah, nantikan di episode berikutnya. Kalau ini hanya pembuka saja,
nanti banyak episode kita berbicara tentang pertanian. Sampai jumpa di 7 tanya berikut.